Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Dia Yang Kau Pilih dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Ya, seperti biasa Mimin akan menceritakan seputar alur dari cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menarik, semakin gregetan dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Dia Yang Kau Pilih untuk episode yang akan datang. Dimana di episode yang akan datang Dimas akan menghancurkan keluarga Bu Dewi. Nah, kira-kira apakah nantinya Bu Dewi akan bisa mempertahankan rumah tangganya atau justru malah hancur berantakan karena sebuah rahasia besar yang akan segera terbongkar? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya ketika Dimas mengalami kecelakaan karena tertabrak oleh mobil, saat itu pihak rumah sakit justru malah menghubungi Dewi ya kawan-kawan, dimana Dewi dikait-kaitkan dengan Dimas. Ya, semua itu karena memang Dimas ingin menguasai atau menjadikan Dewi sebagai ATM berjalan. Dewi adalah sumber uang yang nyata bagi Dimas. Oleh karena hal itu, Dimas sangat yakin bahwa Dewi pasti akan datang untuk menemui dirinya di rumah sakit. Dan benar saja, tak lama setelah itu Dewi sudah sampai di sana. Dewi mengatakan kepada Dimas untuk tidak mengganggunya lagi karena memang jatah bulanan Dimas sudah diberikan. Namun ternyata semua itu masih kurang karena Dimas memiliki banyak sekali hutang. Dimas meminta sejumlah uang lagi kepada Dewi, namun Dewi sudah tidak memiliki uang, mengingat bagaimana sebelumnya, sebelum pihak rumah sakit menelpon Dewi, saat itu Dewi dan juga Elang sedang berdiskusi tentang uang di berangkas yang ternyata sudah mulai habis ya kawan-kawan. Namun tentunya Dimas tidak kekurangan akal. Dimas saat itu meminta cincin pernikahan yang dipakai di jari manis Dewi. Awalnya Dewi tidak mau memberikan cincin tersebut karena cincin itu adalah cincin pernikahan. Namun Dimas mengatakan mana yang akan Dewi pilih, menyelamatkan cincin pernikahannya atau menyelamatkan hubungan pernikahannya. Ya, itu berarti jika saat itu Dewi tidak memberikan uang atau bahkan cincin itu kepada Dimas, Dimas akan membongkar semuanya kepada Elang ya kawan-kawan tentang hubungan Dimas dan juga Dewi. Lepasnya cincin pernikahan dari tangan Bu Dewi ternyata langsung diketahui oleh Pak Elang. Semua itu terjadi ketika di meja makan Pak Elang meminta orange juice ya kawan-kawan. Dan ketika Bu Dewi sedang menuang orange juice ke dalam gelas, ternyata Pak Elang menyadari bahwa cincin pernikahan mereka tidak ada di jari manis Bu Dewi. Saat ini Bu Dewi mungkin masih bisa beralasan bahwa cincin itu hilang ya kawan-kawan. Namun Bella sudah tahu yang sebenarnya, bahwa cincin itu pasti diminta oleh Pak Dimas. Ya, yang lebih mengherankannya lagi, bukannya Bella membantu ibunya untuk melawan Dimas. Sepertinya Bella masih kecewa ya kawan-kawan dengan Bu Dewi, sehingga Bella malah justru menekan Bu Dewi untuk berkata jujur kepada Pak Elang. Karena jika Bu Dewi tidak berkata jujur, bukan hanya cincin nikahnya saja yang hilang, namun mungkin hubungan suami istri antara Dewi dan juga Elang juga bisa hilang. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin menyarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru seputar alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, perlahan tapi pasti Dimas sudah mulai masuk dalam kehidupan Dewi dan juga keluarganya ya kawan-kawan. Bahkan
Dimas telah berhasil membuat Dewi tak berkutik karena Dimas selalu mengancam Dewi untuk membongkar masa lalu Dewi. Ya, semua itu terjadi karena Kinara mengidap leukemia ya kawan-kawan. Sehingga Dewi yang tidak mau kehilangan anak kandungnya, Dewi akhirnya mencari ayah kandung Kinara. Dan semua ini terjadi karena hal itu ya kawan-kawan. Karena kesembuhan Kinara justru malah mengundang masalah baru, yaitu masalah rumah tangga yang akan Dewi hadapi ke depannya. Karena Dimas pasti tidak akan pernah berhenti untuk meminta uang kepada Dewi ya kawan-kawan. Dimas pasti akan terus-menerus menggerogoti Dewi dan juga keluarganya. Karena selama Dewi belum berani berkata jujur kepada Elang, pasti Dimas akan selalu memanfaatkan hal ini ya kawan-kawan. Sebenarnya tidak ada untungnya bagi Dewi untuk menyembunyikan rahasia ini. Karena jika sekali saja Dewi tidak menuruti keinginan dari Dimas, pasti Dimas akan langsung membongkar semua rahasia ini. Jadi menurut Mimin, sebaiknya Dewi berkata jujur kepada Elang ya kawan-kawan tentang masa lalunya. Mimin yakin bahwa meskipun Pak Elang nantinya akan mengalami kekecewaan, Pak Elang bisa bijak dalam menyikapi permasalahan ini ya kawan-kawan, daripada Bu Dewi harus menunggu-nunggu dan menunda-nunda untuk memberitahu Pak Elang hingga pada akhirnya Pak Elang tahu sendiri tentang kejadian ini. Pasti Pak Elang akan lebih kecewa dan mungkin Pak Elang tidak akan pernah mau untuk mendengarkan penjelasan dari Dewi. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, jika memang Bu Dewi masih terus saja menuruti keinginan dari Dimas, maka Pak Elang pun akan semakin curiga ya kawan-kawan. Jadi menurut Mimin lebih baik Bu Dewi secepatnya berkata jujur kepada Pak Elang. Karena Mimin yakin bahwa Pak Elang pasti akan bisa memahami dan juga menerima kenyataan ini ya kawan-kawan, dibandingkan jika nanti Pak Elang mengetahui semua permasalahan ini sendiri. Apalagi Bella juga sudah mengetahui tentang semua ini. Pasti Pak Elang juga lama-kelamaan akan curiga ya kawan-kawan. Dan jika sampai Pak Elang tahu sendiri, mungkin Pak Elang tidak akan pernah memaafkan Bu Dewi. Nah, menurut teman-teman bagaimana nih? Apakah nantinya semua permasalahan ini akan segera terbongkar? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Dia Yang Kau Pilih. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah 50 belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.